Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Teteh, apa kabarnya hari ini? Semoga Adan Teteh selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adan Teteh berjumpa kembali dengan Bu Isnur Khairunisa. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran kali ini, A dan Teteh diharapkan mampu menghargai perbedaan dengan teman, mampu menyelesaikan operasi hitung pengurangan dengan teknik meminjam, dan menyelesaikan soal cerita operasi hitung pengurangan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih pada A dan Teteh. A dan Teteh pernah nggak ada perbedaan dengan temannya? Misalnya, kalau AA sukanya main bola, kalau Teteh sukanya main boneka-bonekaan. Ya, kalau olahraganya, kalau Teteh misalnya sukanya bermain kasti misalnya. Ya, pasti ada aja ya ada Teteh yang seperti itu. Atau misalnya kita punya teman kita agamanya berbeda dengan kita. Misalnya teman kita agamanya non-Islam, sedangkan kita Islam. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau kayak gitu A dan Teteh harus kayak gimana? Apakah menjauhi teman kita yang berbeda itu, ataukah tetap kita berteman dan menghargainya? Gimana coba? Nah, tentu kita harus tetap menghargai perbedaan itu ya dan Teteh. Jadi tidak perlu kita menjauhi teman kita, ya, tapi harus tetap menghargai, ya, agar kita bisa hidup rukun dan saling menghargai, ya dan Teteh. Nah, kita juga hari ini akan membahas tentang menghargai perbedaan dengan teman tersebut. Kalau begitu, kita mulai saja yuk pembelajarannya. Dan Teteh harus semangat ya dan fokus dalam belajar. Sudah siap? Siap ya? Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya dan Teteh. Yuk, boleh berdoanya di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap untuk belajar ya? Nah, Teteh, apa olahraga kegemaran A dan Teteh? Kegemaran olahraga setiap orang bisa berbeda ya A dan Teteh. Misalnya dalam keluarga AA Teteh aja, bisa jadi AA atau Teteh sukanya bermain bola, adik sukanya bermain sepeda, ayah suka bermain tenis, dan ibu suka berenang. Nah, selain dengan keluarga, kita juga harus menghargai olahraga yang digemari oleh orang lain, misalnya dengan teman kita. Nah, berikut ini beberapa sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain. Nah, di sini gambar pertama lagi apa ya? Nah, lagi lomba lari ya, karena gemarnya berlari jadi ikut lomba lari. Kemudian teman kita ikut lombanya ya. Nah, jadi kita harus mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Nah, gambar kedua yaitu lomba kejuaraan renang antar sekolah dasar. Nah, di situ ada yang juara. Nah, ternyata yang juara itu teman kita yang gemar berenang. Nah, kita harus bagaimana? Apakah tidak menyukainya karena kita kalah atau karena kita tidak suka? Nah, tidak boleh seperti itu ya dan Teteh. Kita harus mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba renang. Nah, ini yang ketiga. Gambarnya
apa nih? Nah, gambarnya udah main sepak bola, terus teman kita mencetak gol. Nah, kita gimana? Ya kita memujinya atau mengucapkan selamat juga boleh ya. Nah, ini salah satu contoh percakapannya. Wah, kamu hebat, kamu mencetak gol tadi. Nah, jadi memuji teman yang berhasil membuat gol juga itu salah satu dari sikap menghargai olahraga kegemaran orang lain. Nah, jadi kita jangan sampai memaksa kepada orang lain ya. Misalnya kita sukanya main bola, jadi semua teman-teman kita harus menyukai sepak bola juga. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menghargai juga kegemaran olahraga teman-teman kita. Oke, perhatikan gambar di samping ini ya, Adan Teteh. Di sana ada anak-anak sekolah sedang berdoa. Tapi di sana berdoanya kelihatannya berbeda-beda ya. Dan ada juga yang pakai kerudung, akhwatnya ada juga yang tidak. Kita baca yuk teksnya. Ibu bacakan ya, dan Teteh juga sambil membaca. Teman-teman Nina memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Cara mereka berdoa tentunya berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, Nina dan teman-teman tetap berteman dengan baik. Mereka tetap saling menghargai. Nah, di sini sudah tergambarkan ya. Jadi meskipun Nina dan teman-temannya berbeda agama, jadi cara berdoanya juga berbeda, tapi mereka tetap berteman dengan baik, saling menghargai, saling rukun ya. Dan tidak dijauhi yang berbeda agamanya. Nah, bagaimana cara menghargai temanmu yang berbeda agama? Nah, gimana nih? A dan Teteh, ada teman tidak yang berbeda agama dengan A dan Teteh? Nah, bagaimana cara menghargainya? Ya, betul, A dan Teteh hebat. Pada pinter-pinter nih A dan Teteh. Nah, cara menghargainya ya tadi ya, kita harus menghargai teman kita, jadi tidak usah menjauhinya gitu, meskipun berbeda agama, berbeda kegemarannya ya. Kegemaran itu kesukaannya ya, A dan Teteh. Misalnya berbeda dengan kita, nah tidak perlu dijauhi ya. Kita tetap harus saling menghargai, tetap berteman dengan baik ya, dan bisa rukun, bermain bersama-sama, belajar bersama-sama. Tidak perlu bertengkar ya A dan Teteh, karena bermusuhan itu kurang baik ya. Jangan juga saling mengejek ya gitu. Jadi ingat, kita harus saling menghargai. Nah, dan Teteh, di sini ada cerita tentang Made yang dan kegemarannya ya. Di sini Made suka olahraga lari. Hari ini Made melihat perlombaan lari di televisi. Lintasan lari yang harus ditempuh adalah 5.000 meter. Seorang pelari sudah menempuh lintasan dari sejauh 1.539 meter. Berapa jauh lagi lintasan yang harus ditempuh pelari tersebut? Nah, ini gimana ya? Berapa jauh A dan Teteh yang harus ditempuh para pelari? Pengurangan juga lebih mudah dilakukan dengan bersusun panjang atau pendek. Nah, jadi ini caranya dengan dikurangi. Ya, kita akan belajar pengurangan
Di sini pengurangan juga sama dengan penjumlahan. Ada dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Dua-duanya juga sama-sama mudah, asalkan dan Teteh mau belajar dengan semangat dan teliti. Oke, di sini yang pertama cara bersusun panjang. Gimana nih caranya? Nah, ini ya angkanya berbeda dengan yang tadi ya. Ini dicontohkan dengan bilangan yang baru ya. Bilangannya itu 3984. Kita pengurangannya dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Jadi disusun secara panjang ya. 3984 sama dengan 3000 ditambah 900 ditambah 80 ditambah 4. Kemudian dikurangi berapa nih? Dikuranginya 1982. Disusun panjang juga, jadi 1000 tambah 300 tambah 80 ditambah 2. Nah, kuranginya yang mana dulu nih dan Teteh? Ya, betul. Yang dikuranginya adalah bilangan yang paling akhir terlebih dahulu, yang paling belakang dulu ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 80 dikurangi 80 sama dengan 0. 900 dikurangi 300 berapa dan Teteh? Pintar, 600 ya. 3000 dikurangi 1000 berapa nih? 3000 dikurangi 1000. Ya, betul, 2000. Sekarang tinggal digabungkan yang bersusun panjang tadi. 2000 tambah 600 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 2602. Sekarang cara kedua, yaitu cara bersusun pendek. Nah, bagaimana? 3984 dikurangi 1382. Nah, sama seperti yang tadi. Ya, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi kalau yang disusun pendek caranya sama dengan yang tadi yang bersusun panjang, hanya saja perbilangannya tidak dipanjangkan ribuan, ratusan, puluhan dan satuannya, tetap di satu angka gitu. Jadi tidak pakai 0000 seperti itu ya dan Teteh. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar bersusun panjang dan bersusun pendek, tapi pada penjumlahan. Nah, bagaimana jika angka pengurang pada nilai tempat yang sama lebih besar dari angka yang dikurangi? Nah, gimana nih dan Teteh? Katanya, gimana kalau angka pengurangnya pada nilai tempat yang sama lebih besar dari angka yang dikurangi? Jadi yang di bawahnya itu lebih besar daripada yang di atas. Nah, gimana nih? Sama ya, caranya ada dua, bersusun panjang dan bersusun pendek. Tapi pengurangannya dengan cara meminjam tekniknya ya. Gitu. Nah, gimana nih caranya? Oke, masih dengan bilangan yang tadi ya. 3349 dikurangi 2167 sama dengan titik-titik.
cara bersusun panjang. Nah, ini seperti yang tadi dipanjangkan terlebih dahulu. 3349 sama dengan disusun panjang itu 3000 ditambah 300 ditambah 40 ditambah 9. Kemudian 2167 disusun panjang menjadi 2000 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 7. Nah, sekarang tinggal dikurangi. Oke, seperti biasa ya dan teteh, jika menghitung itu operasikan dulu atau hitung dulu angka yang paling belakang. 9 dikurangi 7 yaitu 2. Nah, 40 dikurangi 60 berapa dan teteh? Bisa nggak? Susah ya, tidak bisa. Nah, jadi gimana nih? 40 tidak bisa dikurangi 60 karena 60 angkanya lebih besar daripada 40. Jadi bagaimana? Jadinya meminjam. Meminjam dari mana nih dan teteh? Ya, betul. Dari angka 300. Nah, dari angka 300 ini dipinjam oleh 40. Kenapa dari angka 300? Karena jika meminjam itu dari angka yang di depannya. Di depan nilai tempat 40 adalah nilai tempat 300. Yaitu ratusan ya dan teteh. Jadi 300 dipinjam 100 oleh si 40 tadi menjadi 100 ditambah 40 sama dengan 140. Nah, 40 tadi dicoret berubah menjadi 140. Nah, 140 ini barulah dikurangi 60. Berapa ya dan teteh? Ya, betul, yaitu 80. Nah, kenapa 100 bukan 10 atau 1 atau 1000? Karena pada cara bersusun panjang ini nilai tempat puluhan, yaitu angkanya yang tadi 40 ya dan teteh, yang butuh untuk meminjam dari nilai tempat yang di depannya. Siapa nilai tempat yang di depannya? Nah, kan tadi 40 yang ini kan ya. Nah, meminjam dari angka yang di depannya. Siapa itu? Ini ya, 300. Nilainya apa? Ratusan. Nah, sedangkan nilai tempat di depannya adalah nilai tempat ratusan. Jadi, meminjamnya 100. Jika menggunakan cara bersusun panjang, yang dipinjamnya sesuai nilai tempatnya dalam penulisan panjang. Jadi kalau yang 40 ini karena nilai tempatnya puluhan dan meminjam kepada 300 atau nilai yang angka yang di depannya nilainya ratusan, jadi dipinjamnya sesuai dengan nilai tempat yang dipinjam tapi dalam penulisan panjang, yaitu jadinya dipinjam 100. Jadi yang tadi 40 jadinya 140. Nah, yang 300 ini disilang lagi, coret. Kan tadi sudah dipinjam 100. Jadi sisanya berapa? 200, betul. 200 yang ini barulah dikurangi 100. Nah, 200 yang ini barulah dikurangi 100 sama dengan berapa? 100 ya dan teteh. Nah, ini 3000 dikurangi 2000 sama dengan berapa dan teteh? Ya, betul, 1000. Jadi hasilnya 1182. Nah, kalau misalnya Bu, aku mau cara yang bersusun pendek aja, ada nggak? Ada ya dan teteh. Ini soal yang tadi 3349 dikurangi 2167. Nah, sama dengan 1182. Dari mana? Nah, ini dia ya.
9 dikurangi 7. Kurangi angka satuan, ya, nilai satuan dengan satuan juga, ya. Jadi 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Kemudian kurangi angka yang puluhan. 4 kurangi 6 tidak bisa tadi, ya. Jadi pinjam 1 ratusan. Ya, karena ini bersusun pendek, jadi ditulisnya angkanya 1 aja, tidak usah dipanjangkan. Ya, jadi tidak usah 100 kayak yang tadi. Karena ini bersusunnya pendek, jadi pinjamnya 1 tapi nilainya ratusan. Jadi 1 ratusan. Dari berapa? Dari angka yang di depannya. Angka di depannya berapa tadi, ya? Yaitu 300 yang ini, ya. 300. Nah, jadi 10 ditambah 4, ya. Ini karena ininya satunya ratusan. Di sini karena bersusunnya pendek, jadi ditulisnya 10 ditambah 4. 4 yang mana? Yang ini tadi yang dikurangi tapi tidak bisa, ya. 10 ditambah 4 berapa? 14. Nah, barulah dikurangi 6 yang ini. Jadi berapa? 14 dikurangi 6 sama dengan 8, ya, dan teteh. Kemudian, nah, kurangi angka ratusan karena sudah dipinjam 1 ratusan tadi, ya. Udah dipinjam 1 ratusannya, jadi sisanya yaitu 2, tapi 2-nya ratusan. Nah, di susun pendek ini tulis aja 2 dikurangi 1, tidak usah dipanjangkan. 200 dikurangi 100, tidak usah, ya, dan teteh, karena kita sedang menggunakan cara bersusun pendek. Oke, sekarang yang ribuan, kurangi angka ribuan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi betul 3.349 dikurangi 2.167 hasilnya yaitu 1.182. Oke, dan teteh, perhatikan contoh berikut. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 8 karena tidak bisa, ya. Kenapa tidak bisa? Karena nilai angka 3 itu nilainya lebih kecil daripada angka 8. Jadi angka 3 ini kita coret dan meminjam dari angka yang di depannya, yaitu dari angka yang ratusan. Jadi minjam 1 ratusan. Ditulisnya 13, ya, karena kita sedang menggunakan cara bersusun pendek. Menuliskannya 13 bukan 130. Kecuali kalau kita menggunakan cara bersusun panjang, maka ditulisnya 130. Oke. Nah, 13 dikurangi 8 sama dengan berapa? 5. Ya, 1 dikurangi 6. Jangan lupa, dan teteh, 1 yang ratusan ini, ya, 1 yang ratusan ini sudah dipinjam tadi oleh yang puluhan. Jadi 1-nya dicoret. Jadi tinggal 0 dan minjam lagi, jadinya 10. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Nah, yang tadi, yang 1 yang tadi minjamnya dari siapa? Dari angka 5 ini, ya, yang 5 ribuan. Dipinjam 1 ribuan sehingga sisanya itu 4. Kita coret, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 5.135 dikurangi 3.684 sama dengan 1.451. Nah, ada teteh, banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, misalnya saat kita jajan pakai kembalian, nah, ya itu kan dikurangi, ya, dari uang yang kita punya dikurangi banyaknya kita jajan, ya. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, nah, soal cerita pengurangan itu seperti apa? Jadi
soalnya itu berupa cerita ya, panjang. Ya, misalnya Fahri pergi ke pasar untuk membeli apel. Uang yang dibawa Fahri adalah 17.900. Apel yang dibeli Fahri harganya 10.500. Berapakah sisa uang Fahri? Nah, itu adalah contoh soal cerita pengurangan ya. Nah, untuk mengerjakannya, bacalah soal dengan cermat, dengan teliti ya di buku A dan Teteh, hingga kamu atau A dan Teteh memahami makna soalnya. Oh, ini maksudnya dikurangi nih dengan yang ini gitu. Nah, setelah itu barulah selesaikan dihitung dengan cara yang menurut AA dan Teteh mudah, mau itu cara bersusun panjang ataupun cara bersusun pendek. Nah, kemudian tentukan hasil pengurangan berikut. Nah, ini di halaman 65 ya A dan Teteh, cuma kita mengisi barang-barang aja dulu. Nah, gimana nih, di sana kan ada kotak-kotak gitu ya, kotak 582. Nah, kotak ini maksudnya minta diisi, yang di kotak itu harusnya angka berapa. Nah, ya seperti itu A dan Teteh. Oke, kita hitung bersama-sama ya A dan Teteh. Seperti biasa, dihitung dari angka yang paling belakang dulu. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian 8 dikurangi 1 sama dengan 7. 5 dikurangi kotak sama dengan 6. Nah, ini gimana nih? 5 dikurangi kotak sama dengan 6. Jadi berapa ya angka yang harusnya ada di dalam kotak? Nah, ini dia A dan Teteh. Jika yang ditanyakannya bilangan yang menempati tempat bilangan pengurangnya, nah maksudnya yang ditanyakannya yang sebelah sini nih ya, bilangan pengurangnya yang ini nih. Nah, kan ini 5 dikurangi kotak, berarti yang ini pengurangnya ya. Nah, 6 dikurangi kotak sama dengan 5. Nah, maka bisa dibalik dan dikurangi. Jadi 5 yang ini pindah ke sini dibalik. Jadi 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi di sini di kotak ini angkanya 1. Nah, tapi A dan Teteh berbeda dengan soal yang ini. Ya, yang ini. Bedanya apa? Pada soal tersebut, meskipun yang ditanyakannya bilangan yang menempati tempat bilangan pengurangnya, sama ya, yang ditanyakannya yang sebelah sini, tempat pengurangnya, bilangan yang menempati tempat bilangan pengurangnya, sama seperti contoh yang ini. Nah, tapi bilangan yang dikuranginya yang ini, yang 5 ini, lebih kecil dari hasil pengurangannya atau 6. Lebih kecil dari ini, lebih kecil dari 6 ya. 5 kan nilainya lebih kecil dari 6. Maka bilangan 5 pasti meminjam terlebih dahulu dari bilangan di depannya. Nah, jadi bilangan 5 ini pasti minjem dulu dari angka yang di depannya. Nah, barulah setelah itu dibalik kayak yang tadi, yang ini lalu dikurangi menghitungnya. Nah, kenapa minjam dulu? Karena tadi ya tidak bisa kalau bilangan yang dikuranginya lebih kecil nilainya dari hasil yang pengurangannya ya. Nah, jadi 5 yang ini meminjam dari siapa? Meminjam 1 dari angka yang di depannya, yaitu 1 ribuan. Nah, tapi A dan Teteh, karena kita sedang menggunakan cara bersusun pendek, jadi ditulisnya bukan 1.500, tapi cukup ditulisnya 15.
15 dikurangi kotak ya, yang ini kan jadinya 15 ya, dikurangi kotak sama dengan 6. 15 yang ini barulah dibalik ya, 6 yang ini dipindah ke sini, jadi 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Maka bilangan yang di dalam kotak tersebut adalah 9. Begitu ya dan teteh. Sekarang giliran yang bilangan ribuannya. Oke, kotak dikurangi 5 sama dengan 1. Ini bagaimana caranya? Kalau yang ditanyakannya bilangan yang dikurangi. Nah, ini kan yang ditanyakannya bilangan yang dikurangi ya, atau bilangan yang di atas. Nah, ini kotak dikurangi 5 sama dengan 1. Maka bilangan pengurang itu yang mana? Yang ini ya. Yang ini bilangan pengurang. Ditambah bilangan hasil. Bilangan hasilnya yang mana? Yang ini ya, dan teteh bilangan hasil ini. Yang 1 ini ditambah jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, jadi apakah sudah selesai sampai 6 di sini? Belum ya, dan teteh. Ingat, tadi sebelumnya sudah dipinjam dulu oleh bilangan yang di belakangnya. Ya, jadi nanti dan teteh harus diingat-ingat tadi udah dipinjam belum ya sama bilangan yang di belakangnya ya. Nah, yang jika sudah dipinjam maka ditambahkan karena mencari bilangan awalnya. Jadi maksudnya begini ya dan teteh, karena kotak yang tadi ini sudah dipinjam oleh 5, maka kotak yang ini ya, nah meskipun sudah ketahuan nilainya 6, karena kita sedang mencari bilangan awalnya, jadi ditambah 1 yang ini yang tadi dipinjam oleh 5 yang ratusan ya, jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi kotak dikurangi 5 sama dengan 1. Maka bilangan yang di dalam kotak tersebut adalah 7. Di sini tuh harusnya 7 angkanya ya, di sini tuh. Oke, begitu adan teteh. Nah, adan teteh untuk latihan coba boleh dibuka halaman 65, dikerjakan nomor 2 ya, tentang mengapa kita harus saling menghargai antar teman ya. Kemudian nomor 4 bagian B, di sana tentukan hasil pengurangan berikut ini ya, yang dicarinya yang kotaknya ya. Kotak yang pertama yaitu yang puluhan ya, ibu sebutkan dari yang belakang ya. Kotak yang kedua adalah nilai ratusan ya, tapi yang kotak pertama itu yang ditanyakan ya angka pengurangnya, kalau kotak yang kedua itu angka yang dikuranginya ya dan teteh. Nah, isi kotak kosong dengan angka yang tepat. Nah, nomor 5, kerjakan soal-soal berikut ini ya, hanya 1 tapi ya dan teteh. Nomor 5 bagian A saja ya. Di situ ada soal cerita. Nah, soal ceritanya ini harus di mana ini? Yang mana dikurangi? Bilangan yang mana dikurangi dengan bilangan yang mana? Coba dibaca dengan teliti, nanti baru dikurangi. Boleh pilih cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Oke, dan teteh sampai di sini paham ya dan teteh. Nah, ini untuk berlatih di rumah dan untuk supaya dan teteh lebih paham lagi untuk dalam pembelajarannya ya. Nah, jika dan teteh ada yang ingin ditanyakan karena belum paham, boleh ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya. Mohon maaf dari Bu Isnur jika untuk penjelasannya ada salah kata, salah penulisan, salah bicara juga ya. Dan untuk
videonya tidak maksimal seperti mengajar di kelas ya, karena sedang pandemi seperti ini. Ya, yang penting Adan Teteh terus rajin belajar, membaca buku, latihan-latihan di rumah ya Adan Teteh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya Adan Teteh. Terima kasih bagi Adan Teteh yang sudah menyimak dan belajar bareng Bu Isnur. Nah, semoga bermanfaat ya Adan Teteh. Sampai jumpa lagi dengan Bu Isnur pada pembelajaran 5 dan 6 minggu depan. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya Adan Teteh. Nah, pesan dari Ibu, Adan Teteh tetap semangat ya, meskipun Adan Teteh belajarnya dari rumah masing-masing. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, membantu orang tua, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja ya Adan Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.